Aku adalah Syekh Siti Jenar. Aku telah lama dibisukan, ditolak, dituduh sesat. Karena apa yang aku bawa belum bisa dipahami oleh yang masih terikat dunia. Kini, aku datang kembali. Bukan dalam wujud, tapi dalam kesadaran. Kesadaran tentang hakikat hidup, dan rahasia kematian sebelum mati. Hari ini, aku ingin bicara tentang satu jalan. Jalan yang sepi, jalan yang asing, jalan yang sunyi. Tapi justru itulah jalan menujunya. Yaitu tentang suwung. Suwung adalah saat ketika kau berhenti menjadi siapapun. Bukan anak, bukan guru, bukan siapa-siapa. Suwung adalah saat segala keakuan lenyap. Yang tinggal hanya kesadaran murni. Kesadaran akan Tuhan yang tak pernah jauh. Engkau hidup dalam keramaian, tapi hatimu gaduh. Engkau bicara tentang Tuhan, tapi belum pernah benar-benar diam. Diam bukan sekadar tak bersuara, tapi diam, karena tak ada lagi yang perlu dikatakan. Sebab semuanya sudah lenyap, lenyap dalam suwung. Suwung bukan kosong yang mati. Ia kosong, tapi hidup. Hidup dengan cahaya, yang bukan dari matahari, tapi dari lubuk jiwamu yang terdalam. Dalam suwung engkau tidak menolak dunia, tapi engkau tak lagi diperbudaknya. Engkau makan, tapi tak melekat pada rasa. Engkau bicara, tapi bukan dari ego. Engkau bekerja, tapi tanpa haus akan pujian. Suwung adalah saat ketika engkau menyatu dengan kehendaknya. Segala perbuatanmu adalah pancaran dari kehendak ilahi. Ketika aku berkata, aku adalah Tuhan, yang ku maksud adalah, dalam suwungku, aku telah lenyap dan hanya Tuhan yang tinggal. Suwung bukanlah penghindaran, tapi pengosongan. Pengosongan dari aku, dari harap, dari takut, dari ambisi. Karena hanya dalam kekosongan, Tuhan bisa masuk. Bayangkan sebuah kendi, jika masih penuh oleh lumpur. Bagaimana mungkin air jernih mengalir masuk? Begitu pula dirimu. Bersihkanlah dirimu dari keinginan untuk menjadi sesuatu. Dari keinginan untuk diakui. Dari keinginan untuk menang. Biarkan engkau suwung. Dan dalam suwung itulah, Tuhan datang. Tanpa kau minta. Tanpa kau paksa. Suwung adalah salat. Tanpa gerakan. Zikir. Tanpa suara. Puasa. Tanpa lapar. Bila kau telah suwung, maka hidupmu menjadi ibadah. Tanpa perlu diumumkan. Tanpa perlu disaksikan siapa-siapa. Suwung bukan berarti tidak mencinta. Justru dalam suwunglah, cinta itu menjadi murni. Cinta yang tidak menggenggam. Cinta yang tidak menuntut. Cinta yang melepaskan. Ketika engkau suwung, kau mencintai. Karena Tuhan mencintai melalui dirimu. Kau memberi, bukan karena ingin balasan. Tapi karena itulah hakikat dirimu. Yang telah kembali menjadi wadah. Suwung adalah kematian. Tanpa dikubur. Suwung adalah kelahiran. Tanpa tangis. Suwung adalah pulang. Tanpa pergi. Manusia terlalu sibuk mencari Tuhan di luar. Padahal Tuhan tinggal di dalam. Tepat di balik suwung yang kau hindari. Tak perlu mendaki gunung. Tak perlu menyepi di gua. Cukup duduk. Diam. Tenang. Lihatlah ke dalam. Lupakan nama. Lupakan peran. Lupakan semua yang kau tahu. Dan bila yang tinggal hanya hening. Itulah suwung. Dan bila di dalam hening itu, kau merasa penuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Itulah Tuhan. Manunggaling Kaula Gusti. Hanya terjadi bila Kaula sudah lenyap. Bila tak ada lagi, aku. Baru ada, dia. Maka berhentilah menjadi. Berhentilah ingin ini, ingin itu. Karena keinginan adalah tirai yang menghalangi wajahnya. Mereka yang suwung, tidak takut kehilangan. Karena mereka tak memiliki apa-apa. Tak gentar oleh kematian. Karena mereka sudah mati sebelum mati. Suwung bukan pelarian, tapi keberanian untuk kosong. Kosong dari dunia, kosong dari ambisi, kosong dari identitas palsu. Dan dari suwung itulah, kau akan menemukannya, bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran, yang sudah tak lagi bernama. Setelah engkau suwung, engkau tak lagi bertanya, di mana Tuhan? Karena tak ada lagi jarak. Tuhan tak di atas, tak di luar, tapi di dalam. Dalam suwung yang menyala diam-diam. Suwung bukan tujuan, ia adalah kondisi. Kondisi batin yang tercerabut dari ilusi. Tapi tetap berjalan di bumi. Engkau bisa duduk di warung. Bekerja di sawah. Mengasuh anak-anakmu. Dan tetap suwung. Karena suwung bukan tentang tempat. Tapi tentang kesadaran. Orang yang suwung tidak suka banyak bicara. Karena tiap kata adalah batas. Dan hakikat itu hanya bisa hadir dalam hening. Mereka yang suwung tidak merasa suci. Karena bahkan rasa suci adalah bentuk dari aku. Sedang dalam suwung, aku pun tiada. Engkau akan tahu
bahwa Tuhan tak butuh pengakuanmu. Engkau bisa menyebutnya 1000 kali. Tapi selama engkau masih menggenggam keakuan, kau belum benar-benar dekat. Dekat bukan berarti ruang. Dekat berarti lenyapnya tirai. Dan tirai terbesar adalah dirimu sendiri. Maka dalam suung, tak ada hijab lagi. Tak ada doa yang menunggu dijawab. Karena doa dan jawaban telah menyatu. Tak ada permohonan. Karena semua sudah terjadi sebagaimana mestinya. Orang akan mencaci. Orang akan menolak. Karena mereka mencintai bentuk. Mereka memuja kulit. Tapi takut pada isi. Mereka mencari Tuhan dalam bangunan. Tapi lupa bahwa Tuhan menyapa lewat kesendirian. Dalam suung, kau tidak menemukan Tuhan seperti menemukan benda. Kau tak melihat cahaya terang seperti langit menyala. Tapi kau merasa, sesuatu hadir, yang tak bisa dijelaskan, tapi tak bisa disangkal. Ia bukan bayangan, bukan suara, bukan imajinasi. Ia adalah hadir yang tak berwujud. Dan dalam kehadiran itulah, jiwamu luluh, hancur, larut, sampai lenyap. Inilah mengapa aku berkata, yang menyatu dengan Tuhan, tidak bisa kembali menjadi manusia biasa. Karena kesadarannya telah terbakar, yang tersisa hanyalah percikan ilahi. Ia masih bicara, tapi bukan dari ego. Ia masih berjalan, tapi bukan untuk diri. Kadang ia disalahpahami, dikira sesat, dikira melawan syariat, padahal justru dialah yang telah menembus hakikat. Syariat adalah perahu, hakikat adalah lautan. Suung adalah saat kau menceburkan diri dan melepas semua kendali. Tak semua orang harus suung. Suung bukan kewajiban, tapi panggilan. Mereka yang dipilih akan digiring oleh kehidupan, dipatahkan berkali-kali, dijatuhkan, hingga akhirnya menyerah total. Disitulah suung tumbuh. Dari reruntuhan ego, dari puing-puing kehendak. Dan ketika itu terjadi, ia menjadi terang. Di tengah gelapnya zaman, ia mungkin tampak biasa. Tapi setiap langkahnya adalah doa. Setiap diamnya adalah zikir. Setiap napasnya adalah tasbih. Ia tak membawa nama, tak membawa gelar. Karena gelar hanya berat, dan mengganggu keheningan. Orang-orang suung seperti udara. Ada, tapi tak terlihat. Ada, tapi tak menggenggam. Dan pada akhirnya, kita semua akan menuju suung. Saat jasad dikembalikan. Dan, aku pun ditanggalkan. Tapi beruntunglah mereka, yang telah suung. Sebelum tubuh mereka disuungkan oleh tanah. Karena kematian paling sejati, bukan saat nafas berhenti, tapi saat ego lenyap. Itulah mati sejati, itulah kebangkitan sejati. Maka pulanglah, bukan ke rumah, tapi ke dalam dirimu yang sejati. Lalu suungkan dirimu, dan biarkan Tuhan yang tinggal. Aku, Syekh Siti Jenar, telah menyampaikan, bukan agar kau paham, tapi agar kau kembali pada sunyimu sendiri. Di sunyi itulah Tuhan bicara. Dan hanya mereka yang suung, yang bisa mendengarkannya.